Oke guys, gue excited banget sama video kali ini, dimana gue akan ngebahas step by step 100% dari pengalaman pribadi yang mana keampuhannya gue jamin. Karena gue udah ngelakuin sendiri. Gue mempraktekkan sendiri apa yang bakal gue ajarin ke lu di video kali ini, tentang gimana caranya mendopamin detox otak lu biar pikiran lu jernih, clear, dan fokus. Gue jamin video ini bakal mentransformasi hidup lu, bakal ngasih lu ilmu yang bisa lu terapin buat seumur hidup. Karena dopamin detox itu krusial banget, wajib banget lu lakuin supaya lu bisa stand out, bisa produktif di era TikTok, di era scroll-scroll yang tanpa lu sadar mendowngrade kemampuan otak kita. Buat lo yang pertama kali denger istilah dopamin detox, gue jelasin dulu kali ya biar lo paham konteksnya itu kayak gimana. Biar lo ngerti kenapa dopamin detox itu levelnya urgent banget. Harus mulai lo praktekin ke kehidupan sehari-hari mulai dari sekarang bro. Biar lo tetap waras dan punya energi buat ngembangin diri dan jadi pria yang berkualitas high value ke depannya. Di tengah kegoblokan dan kegilaan yang lahir di era sosmed atau internet kita hidup sekarang. That's it, I'm out of here. So, dopamin adalah senyawa di otak yang tugasnya ngasih lu hasrat buat ngelakuin sesuatu. Tubuh lu lapar misalnya, otak lu ngasih isyarat supaya lu makan. Lu jadi bernafsu buat makan. Hasrat nafsu makan lu ini lahir dari senyawa dopamin ini. Jadi bahasa gampangnya, dopamin ngasih lu motivasi buat ngelakuin sesuatu. Nah sekarang berkat bombardir informasi dari internet, terutama sosmed atau video game, online game, atau porn, kadar dopamin lu jadi lebih aktif, lebih intens. Karena perasaan happy yang lo dapetin dari ngeliatin konten entertainment, konten hiburan di layar smartphone lu atau laptop lu. Dan karena otak kita belum mampu buat handle informasi yang sebegitu banyak di satu waktu yang bersamaan, hasilnya adalah apa yang kita sebut sebagai overload informasi. Efek yang lo rasain ya kayak puyeng, cemas, was-was, gak tenang, bawaannya pengen scrolling HP terus. Kita sebut aja kondisi ini dopamin rusak. Dopamin detox ini oleh karenanya lo lakuin supaya kadar dopamin lo ke posisi semula, posisi default yang normal dan sehat. Karena dengan kadar dopamin lo yang normal dan sehat ini, lo ngerasa tenang, peace, damai. Dan yang paling penting, lu jadi bisa fokus buat ngelakuin sesuatu yang sulit. Kita sebut kondisi ini dalam tanda kutip dopamin sehat. Analogi favorit gue untuk ngegambarin kondisi dopamin rusak dan dopamin sehat ini, itu ibarat pemangsa dan yang dimangsa. Di situasi dopamin rusak, lu udah kayak kelinci yang was-was, cemas, tengok kiri, kanan, mantau situasi, ngecek sekiranya ada predator atau enggak yang siap memangsanya. Sebaliknya di situasi dopamin sehat, lu udah kayak predator, lu udah kayak elang yang terbang gagah di angkasa dengan mata dan pikiran yang fokus ke satu hal, nyari mangsa. Itu si kelinci tadi. Jadi lu tinggal pilih, mau hidup kayak si kelinci tadi atau kayak si burung elang. Video ini ngasih lu tutorial gimana caranya punya level fokus seperti si burung elang tadi. Kondisi dopamin sehat adalah yang mesti lu capai. Dan ini adalah ritual yang gue lakuin setiap hari, setiap malam, yang mana besoknya seharian pikiran gue pasti jernih, clear, fokus, dan jadinya terbantu banget buat ngerjain apa yang semestinya gue kerjain. Jadi ada 4 aktivitas inti, yang mana ini menurut gue efektif banget buat ngebersihin otak lo dari banjir dopamin akibat terlalu banyak scrolling HP atau konsumsi konten-konten tidak bermutu dari internet, sosial media, dan semacamnya. Baca, nulis, nonton, meditasi. Hey, sebelum kita lanjut, buat lo yang belum tahu, gue nulis ebook panduan lengkap berhenti PMO. Terutama buat lo yang mau terbebas dari kebiasaan kotor ini, yang pengen sehari-hari pikirannya jernih, jadi lebih semangat buat ngelakuin hal yang sulit, yang ngebantu lo improve di kehidupan, dan gak terganggu sama hasrat buat ngelakuin PMO. Gue pengen lo klik link di deskripsi untuk dapetin ebook ini. Ebook ini gue jamin bakal ngasih lo ilmu yang gak bakal lo temuin dimanapun, supaya bisa terbebas dari kebiasaan kotor PMO ini. Link ada di deskripsi. Gue tidur sekitar jam 12, maksimal jam 1 malam. Tank jam 10 itu gue masuk mode yang minjem dari term atau istilah yang disebut sama Cal Newport, mode shutdown. Start dari jam 10 gue stop kerja atau ngelakuin sesuatu yang produktif, kecuali emang super duper urgent baru gue ngelakuin. Mulai dari jam 10 gue masuk mode konsumtif atau mode pasif. Nah tapi yang ngebedain gue dan orang lain adalah bentuk kegiatan pasif konsumtif yang gue lakuin adalah yang tradisional, yang slow, yang memaksa otak gue buat relax, tenang, fokus. Oke, contohnya sekarang jam 10 malam, gue selalu punya buku yang lagi gue baca. Contohnya kayak sekarang gue lagi baca Call of the Wild, Jack London.
Dan ketika gue namatin satu buku, besoknya gue pasti baca buku baru lainnya. Jadi nggak pernah ada kondisi dimana gue lagi nggak ada bacaan, pasti selalu ada. Ini kebiasaan atau habit yang udah gue terapin dari umur 20 tahun dan efeknya sangat beneficial bagi pola pikir gue. So, baca buku, fokus ke satu topik, satu pembahasan, satu idea, satu gagasan, minimal 45 menit aja. Itu efektif banget buat nenangin otak. Coba deh lu eksperimen sekali aja selama sejam lu scroll nonstop TikTok atau IG Reel atau YouTube Short sampai otak lu ngerasa berasap mau meledak. Abis itu lu baca minimal 30 menit. Paksa baca pokoknya bacaan yang topiknya lu suka. Lu bakal bisa ngerasain sendiri perbandingan sensasi otak setelah baca versus otak setelah scrolling tanpa tujuan. Dan ketika lu tahu gimana perbedaan rasanya, gue jamin lu bakal kecanduan buat baca karena bikin lu jadi lebih sehat intinya. Sejam udah dipakai buat baca, berarti yang kedua nulis. Sekarang berarti jam 11 malam. Jadi gue punya waktu sejam lagi buat tidur. Nah, selama 30 menit gue paksa diri gue buat nulis jurnal harian. Semacam A Day in My Life tapi versi Microsoft Word. Isinya tentang kejadian sehari-hari, apakah gue udah ngelakuin yang semestinya di hari itu, apakah ada penyesalan, atau pendapat gue terhadap suatu hal yang biasanya gue bahas secara filosofikal banget. Semuanya pokoknya gue tuangin di jurnal harian. Gue ngerasa jadi lebih manusia dengan nulis jurnal ini tiap hari. Kayak ada kepuasan batin yang sulit buat dijelasin. Lu gak perlu malu buat nulis, nuangin apa yang lu rasain, karena at the end gak bakal ada yang baca juga kecuali diri lo, ya kan? 1,5 jam udah kepake buat baca dan nulis. Jadi sisa setengah jam lagi sebelum gue mutusin buat tidur. Hobi gue sebelum tidur itu nonton film dokumenter atau kadang TV series kalau ada yang lagi gue ikutin, atau kadang anime, cuma jarang banget, kayak 1 atau 2 judul mungkin per tahun. Terakhir gue nonton yang bagus itu contohnya kayak Cowboy Bebop terakhir. Tapi seringnya dokumenter. Nonton yang gue maksud ini itu bukan skip keluar masuk video dimana lu jadinya gak fokus sama satu tontonan. Ini sama aja kayak scroll, gak ada bedanya. Yang ngebikin kadar dopamin di otak lu jadi naik lagi. Lu harus ngeplan dulu mau nonton film kayak gimana, film dokumenter kayak gimana. Dan abis itu ya lu komit nontonin film itu sampai kelar, sampai detik terakhir, tanpa terdistraksi sama hal apapun. Kalau gue, karena gue suka banget sama tontonan yang bertema sejarah atau mitologi, jadi ya tontonan gue berkutat kayak Kekaisaran Mongol, Kepulauan Galapagos, Perang Dunia Kedua, atau mitologi Nordik, Viking. Pokoknya memaksa gue untuk fokus ke satu idea, satu tema, ditambah sama background musik dari film dokumenter yang bikin relax, ya kan? Jadinya otak lu tenang. Dan ini efektif buat ngurangin kadar dopamin yang berlebihan di otak akibat kebanyakan scrolling. Terakhir, 10 menit terakhir sebelum tidur, kegiatan penutup sempurna sebelum lo akhirnya matiin lampu dan tidur, yaitu meditasi 10 menit. Ini gampang banget dilakuin cuy, dan sulit banget nyari alasan kenapa lo gak ngelakuin meditasi. Kalau lo pakai Android, download aplikasi namanya Medito di Play Store. Lo tinggal pilih sesi meditasi yang 10 menit dan tinggal ikutin instruksinya. Gampang banget. Yang mana lo bakal disuruh untuk fokus ke sensasi udara yang keluar dan masuk dari hidung selama 10 menit. Tujuannya buat apa? Ngelatih fokus. Ngelatih lo supaya enjoy the present moment, ke momen sekarang, momen saat ini. Karena ketika lu scroll, otak lu gak fokus, gak tenang, karena terlalu excited mengantisipasi konten selanjutnya, next konten yang bakal lu consume. Makanya lu terjebak di kondisi apalagi ya. Pas meditasi lu ngelakuin sebaliknya. Makanya ini sehat banget buat otak. That's it, ritual gue tiap malam yang kalau gue lakuin 100% dijamin pasti besoknya seharian otak gue jernih. Gue jadi lebih berenergi, jadi punya level fokus setajam burung elang yang memantau mangsanya dari atas yang tadi kita bahas. Intinya gue jadi lebih produktif pokoknya. Dan malamnya pas tidur gue ngerasa puas, gak nyesel, karena terhindar dari yang namanya wasting time di hari itu. Itu aja yang mau gue bahas. Gue pengen lu coba terapin hal yang sama kayak yang tadi gue jelasin, dan kasih testimoninya di kolom komentar. Like, share kalau lu ngerasa kontennya ngebantu dan bermanfaat. Subscribe buat lo yang belum subscribe. And see you in the next content, King. Peace.